Perkenalkan, nama saya Sindu Tiatmoko, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam hal pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan BNN. Dalam programnya, saya mengutamakan pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional untuk jabatan di lingkungan BNN. Dalam program-program ini tentunya sesuai dengan amanat BNN adalah memajukan program P4GN. Dalam program P4GN tentunya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pak Dindin telah membuat sebuah aksi perubahan di mana aksi perubahannya berkaitan dengan Bank Sidik. Jadi Bank Sidik adalah singkatan dari tugas dari pemberantasan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan penyelidikan dan penyidikan secara kompetensi teknis itu memang harus unggul dalam mempersiapkan SDM yang unggul. Dan tentunya melalui Bank Sidik nanti materi-materi berkaitan dengan pengantar yang tentunya para penyidik harus paham tentang apa itu narkotika dan bagaimana bahayanya, kemudian juga tidak lepas dari apa itu laboratorium narkotika dan bagaimana penyidik bisa memahami tugas-tugas tentang laboratorium narkotika BNN di mana tempat uji narkotika. Dan yang terakhir tentunya sebagai pengantar juga di Bank Sidik itu nanti akan diberikan pengenalan bagaimana melaksanakan rehabilitasi. BNN punya lengkap dalam merehabilitasi, tidak hanya secara medis tetapi juga secara sosial. Bahkan bagaimana pasca rehabilitasi itu dilaksanakan. Dan ini para penyidik harus tahu tentang materi-materi tersebut. Selain materi yang utama adalah penyidikan, penyelidikan, dan juga teknik taktikal dalam melakukan penggerebekan. Itulah yang akan dibangun dalam Bank Sidik. Dan Pak Dindin juga sekaligus sebagai ketua program di bidang pemberantasan, dan ini menjadi kekuatan di PPSDM untuk penataan program khususnya di dalam bidang pemberantasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini bersama dengan saya Moza dan Sobat Bank Sidik yang hadir. Semoga dalam keadaan sehat selalu, semoga lancar terus, semoga sukses terus gitu ya. Cuman hari ini kalau penasaran apa itu sebenarnya Bank Sidik, kenapa tadi disebut Bank Sidik, tonton tayangan ini sampai selesai ya. Sobat Bank Sidik, kali ini Moza bareng sama seseorang yang sudah tidak asing lagi di dunia perhelatan pendidikan dan pelatihan gitu ya. Ada Mas Dindin, apa kabar? Kabar baik Moza, gimana kabarnya, sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah. Mas Dindin, Oke. Gimana? Lagi sering mengajar keluar? Kali ini lagi sibuk di dalam, lagi kebetulan. Sibuk di dalam ya, lagi banyak kerjaan di dalam nih ya, kayaknya nih. Kebetulan sepak nih lagi. terjang tinggi ya? Oh, ya lumayan lah. Lumayan ya. Betul. Kita langsung ke inti dari pertanyaan dan juga obrolan hari ini saja. Kita mau ngomongin Bank Sidik, tapi sebelum kita ke sana, sebenarnya micro learning itu apa sih, Mas Dindin? Aduh, ini langsung ditanya itu ya? Iya, soalnya banyak yang penasaran micro learning apa ya? Apakah kalau ada mikro ada makro? Nah. Oke, makasih Moja ya pertanyaannya. Ya, oke teman-teman Sobat Bank Sidik. Jadi micro learning itu asal katanya dari mikro. Mikro itu kecil, learning kecil, sederhana, sempit, atau mungkin simple ya. Sedangkan learning itu kan belajar atau pembelajaran. Jadi dapat dikatakan bahwa
microlearning itu adalah sebuah proses pembelajaran yang sederhana dan efektif dan simpel ya. Jadi proses pembelajaran yang hanya mengambil satu sub pokok bahasan. Jadi kalau kita ada mikro berarti ada makro. Nah, kalau makro itu saya ibaratkan sebuah buku. Ini buku. Buku ini kamu belajar semua, itu berarti makro learning. Nah, kalau mikro ini kita ambil satu sub, misalkan buku tentang masalah teknik menanam padi misalkan. Nah, ambil satu subnya misalkan tentang tips mencari bibit yang bagus. Nah, itu microlearning itu adalah bibit yang bagusnya. Nah, itu artinya microlearning itu seperti itu kurang lebih, Moza. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan apa itu microlearning. Kalau manfaatnya microlearning apa sih, Mas Dindin? Ya, sebenarnya banyak ya manfaat dari microlearning itu, karena ini sistemnya ingin memperkenalkan materi secara singkat dan mudah dipahami. Yang pertama adalah tentunya dia harus meningkatkan kemampuan. Harus meningkatkan kemampuan seseorang, baik pegawai, setelah belajar atau menonton microlearning, dia kemampuannya akan meningkat. Dan ini sudah pasti karena dia fokus ke satu sub pokok materi. Nah, yang kedua adalah dia harus meningkatkan keterampilan saat bekerja. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang teknik memegang senjata misalkan, nah dia akan terbantu tuh dengan penjelasan yang singkat, mudah dipahami. Tentunya dia akan terampil nanti dalam pelaksanaannya dalam dunia kerja. Dan selanjutnya adalah dia bisa meningkat prestasinya. Karena dengan banyaknya dia mengembangkan diri, otomatis dia juga akan terbantu untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, itu. Kemudian di satu sisi juga misalkan lingkungan kerja juga akan semakin bagus karena kompetensi seseorang meningkat, otomatis dia akan bisa meningkatkan kinerja organisasi juga lebih baik lagi. Dan selanjutnya ini bisa cepat diselesaikan. Tadi yang saya katakan, kalau makro itu terlalu luas, nah mikro ini sederhana. Dalam waktu 10 menit, Moza bisa belajar tentang misalkan menembak, atau bisa belajar tentang NPS. Nah, itu jadi saking sederhananya dan mudah dipahami, seseorang bisa cepat paham. Dan yang terakhir adalah efektif dan efisien. Ini tujuan yang asli dari microlearning, efektif dan efisien. Dia tidak bertele-tele atau nanti cognitive overload gitu ya ibaratnya. Seperti itu kurang lebih. Kalau tadi manfaatnya, Sobat Bang Sidik ya. Kalau misalkan sekarang apa aja yang harus ada di dalam komponen microlearning itu, Mas Dindin? Ya, karena ini sifatnya singkat ya. Jadi ada beberapa unsur. Seorang pakar dari hampir semua pakar pembelajaran menyepakati bahwa microlearning itu harus memiliki unsur-unsur. Bahkan desainnya itu bisa terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama adalah ya pahami dulu siapa dan apa kebutuhannya. Nah, kita harus tahu dulu siapa sih yang akan menjadi user dari microlearning itu. Dan untuk apa kebutuhannya. Apakah untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi itu kan ada 3, ada knowledge, skill, dan attitude. Nah, kita tinggal menentukan saja kompetensi apa yang kita bangun. Nah, yang kedua adalah fokus, harus fokus dan terarah, jangan bertele-tele. Karena prinsip dari microlearning itu fokus pada satu hal, nah gitu. Kemudian yang ketiganya adalah keep it simple, jadi mengurangi cognitive overload. Jangan terlalu banyak informasi. Misalkan cukup satu hal saja, misalkan teknik menanam padi misalkan. Udah, teknik menanam padi aja kita bahas sampai tuntas. Jadi jangan terlalu banyak informasi yang sifatnya tidak efektif lagi akhirnya. Dan yang terakhir adalah sesuaikan media serta metodenya. Mau dengan media infografis atau media talk show seperti ini, itu bisa membantu audien atau penonton bisa mencerna dengan lebih mudah lagi. Kurang lebih seperti itu, Moza. Berarti kalau ditarik garis lurus, mudahnya adalah to the point, ya, gitu ya, Mas Dindin gitu, ya. Betul. Banyak sekali informasi dan juga pembelajaran yang kita dapatkan gitu ya hari ini. Tapi kalau tadi microlearning sudah dibahas, kita sekarang masuk ke Bang Sidik ya. Intinya
Siapa sih Bang Sidik itu, Mas Dindin? Penasaran loh, ya kan? Aduh, Bang Sidik itu siapa itu ya? Siapa ya? Iya, oke. Ya pasti bertanya-tanya, atau jangan-jangan Moja juga penasaran ganteng nggak sih nggak ya Bang Sidik Iya itu? betul, Gitu ya? badannya gede, keker, tinggi, atau kurus, gimana ya Bang Sidik ya? Ya, oke, makasih Moja pertanyaannya. Jadi Bang Sidik itu sebenarnya akronim dari pengembangan kompetensi penyidik. Pengembangan kompetensi penyidik. Itulah Bang Sidik, Bang Sidik. ya. Nah, Bang Sidik ini sebenarnya micro learning untuk para penyidik. Oke. Kenapa saya katakan Bang Sidik? Karena ya biar mudah diingat biar mudah diingat dan susah dilupakan pastinya ya. Ini bukan sosok orang ataupun sosok laki-laki, tapi ya lebih memudahkan orang untuk mengingat. Dan kebetulan pas kali ya, kalau namanya Bang Sidik pas ya, mudah-mudahan sih. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tentang Bang Sidik dan lain sebagainya, ya itu program baru di PPSDM yang menghadirkan tentang materi-materi microlearning terkait penyidikan. Khusus untuk penyidik saja. Khusus untuk penyidik saja, betul. ya. Namanya juga microlearning, Betul. ya kan. Jadi harus to the point, To the gitu point, ya. ya. Karena ini program baru, jadi kalau misalkan mau nonton Sobat Bang Sidik atau mau mengetahui soal Bang Sidik ini ya, gimana Pak? Kapan tayangnya pertama kali atau gimana nih, gitu? Oke. Jadi Bang Sidik ini karena program baru, jadi teman-teman pasti penasaran ya. Tayangnya sih mudah-mudahan sesuai waktu ya. Jadi tayangnya perdana itu tanggal 5. Tanggal 5 Mei itu tayang perdana Bang Sidik, dan nanti diikuti oleh edisi-edisi berikutnya. Kita tayang tinggal tiap Jumat minggu kedua dan keempat. Oke. Jadi kalau misalkan Sobat Bang Sidik ini pengen tahu lengkap soal Bang Sidik yang tadi sudah dijelasin sama Mas Dindin gitu ya. Jangan lupa untuk follow media sosial PPSDM BNN RI, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, karena akan tayang di setiap ke minggu kedua dan juga minggu keempat di setiap bulannya. Iya, betul, gitu. Yang terakhir sebelum kita pamitan, pesan untuk Sobat Bang Sidik nih, Mas Dindin. Oke. Baik. Nah, ini udah berakhir aja ya. Cepet ya ternyata iya, ya. Cepet banget, clearing harus cepet ya. Baik, mungkin saya berharap ya, karena ini juga program baru dan sasarannya adalah para penyidik dan tayang di PPSDM. Saya berharap ini bisa dimanfaatkan betul oleh para penyidik, khususnya untuk mengembangkan kompetensi, terutama teman-teman yang memang belum berkesempatan mengikuti pelatihan. Karena kalau hanya mengandalkan pelatihan klasikal kan terbatas ya Moja ya. Jadi dengan adanya program Bang Sidik ini, teman-teman penyidik yang tidak atau belum berkesempatan ikut pelatihan secara klasikal, dia bisa nonton Bang Sidik, itu bisa nambah pengembangan diri, bahkan terpenuhi 20 JP per tahun nanti. Nah, itu Kedepannya dia. itu penting, nanti dikonversi ke sertifikat pastinya. Jadi siapapun teman-teman penyidik yang udah nonton, misalkan dari berbagai macam edisi, dari edisi pertama sampai berikutnya, jangan takut dan nggak akan rugi, karena nanti akan dikonversi menjadi pengembangan kompetensi 20 jam per tahun. Nah, itu rencananya. ya. Jadi harapan saya ini benar-benar bisa digunakan dengan baik, ditonton dengan baik, dan yang pasti bisa diterima kehadiran Bang Sidik ini di tengah teman-teman penyidik BNN khususnya ya. Dan umum juga bisa sebenarnya Moja. Jadi tidak hanya sebatas penyidik, masyarakat umum, siapapun yang pengen tahu tentang hal-hal yang ada dalam dunia penyidikan di BNN, ya tonton Bang Sidik pastinya. Gitu. Jangan lupa ya. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Dindin Moja. waktunya. Jangan lupa juga sekali lagi diingetin untuk follow media sosial PPSDM BNN RI ya kan. Di Instagram, di Facebook, di YouTube. Silahkan, karena di setiap minggu kedua dan juga minggu keempat akan ada konten tentang Bang Sidik khusus untuk penyidik BNN. Kalau misalkan bukan yang penyidik, silahkan bisa ditonton juga untuk menambah pengetahuan kamu. Kalau gitu Moza pamit, terima kasih banyak Mas Dindin. Sama-sama Moja. Sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Carolina. Saya sangat mendukung tayangan microlearning Bang Sidik di PPSDM BNN. Hal ini dapat meningkatkan
skill atau kompetensi penyidik di dalam mendukung tugas dan tanggung jawabnya.